Oke. Kita baca judul. Mau minum? Enggak dulu lah. Masih sanggup lah. Sebelum nyanyi gue udah nyimpen air di mari. Lucu nih. Oke, untuk judul hari ini judulnya adalah Hidup adalah misteri. Mau nggak mau ya harus kita hadapi. Apa sih, Dek? Kalau lu putus jangan bawa-bawa orang. Dia pasti lagi berpikir gini, apa yang terjadi gue ini kayak hidup tuh adalah misteri gitu kan? Kalau lu galau kenapa sih se-Indonesia mesti tahu, Dek? Enggak ada yang harus tahu. Ya itu buktinya kita semua bisa tahu. Pakai mic, emang orang dengar lu ngomong apa? Hei, Dede. Jangan pakai mic kita ya. Ya. Ayo, di luar dari mic artis, ayo. Di luar dari mic artis, jahat banget gue. Ayo Dede. Gue tanya, kenapa gue bilang se-Indonesia mesti tahu? Banyak banget yang nanya, Kak semangatin Kak Dede. Banyak yang begitu semua, Dek. Oh iya. Dih, gila. so ganteng lu, so ganteng. Iya cakep. Cakep. Iya cakep kali. Kaliannya belum keluar. Enggak, ini jujur. Iya. Jujur, hidup adalah misteri. Mau nggak mau ya harus kita hadapi. Mau Cayo. Jadi, lu jujur, lu dalam suasana galau apa enggak? Jangan bohong. Iya ya gitu lah. Orang tuh kelihatan kalau kreatif kayak Oksa kemarin. Happy aja santai. Bener. Ada games, ada apa santai. Kalau ini mah jadi gini ya, nanti segmen 1. Dia mukanya tuh udah tekuk. Muka. Terasa ya moodnya Oma. Ah? Dia mau nunggu Bilkis. Aduh. Iya kali. Ya udah, lu mendingan kalau lu boring. Sosok diajak ngomong, sosok pandangannya kemana, otaknya kemana. Kayak Sperbiduan. Enggak lu, bayangan lu diri lu rebong ya? Lu ya? Gue gak hamil ya, astagfirullahaladzim. Enggak, kan ini judulnya pas sama bintang tamu kita nanti gitu. Enggak pas, ini mah pasnya buat lu doang. Iya kali. Oke. Kita ke bintang tamu ya, kita lihat ya. Gue mau ngeliat lu reka adegan lu. Bagus ini gak lo tapi coba Oma? apa? Rating dia bagus gak kemarin? Belum. Baru mulai kita. Baru mulai. Belum keluar. Kemarin? Yang kemarin. Belum keluar. Kemarin Oksa, kalau Oksa pasti bagus. Delay. Saking banyaknya delay. Saking banyaknya itu delay, ya. Nah, iya dia bisa. Dan sekarang ini kita, kapan-kapan ya, lu kalau lu mau refresh, lu main sama domba Nyayu, siapa namanya? Oh, Beno. Lu ngobrol sama Beno dah, ya. Lu mending deh dapat gaji tambahan, mending ngurusin Beno gua di rumah. Mau lu? Hah? Ya jangan malah ketemu Bilkis lu. Oh enggak mau. Oke. Oke, sekarang ini kita kedatangan ibu dan anak yang harmonis dan sweet banget. Kok ibu dan anak ya, kok suaminya gak datang ya? Iya. Kita panggil langsung ini dia, Musdalifah dan Nia. Makin hari makin kurus, makin cantik. Nah, sekarang ini ada artikel, mau kita tanyakan dulu. Apa artikelnya? Silakan. Musdalifah dirawat di rumah sakit ditemani anak. Keberadaan Fadel Islami dipertanyakan publik. Gimana tuh Bu Haji? Jadi waktu sempat masuk rumah sakit. Oh iya, tengah malam aku agak meriang kan badan, tensi agak naik, aku dirawat cuman 7 jam. Oke, jadi diinfus dulu di sana ya. Nah itu akhirnya bisa tahu orang bisa tahu Mbak Mus posting. Iya aku posting karena aku menia. Oh Amania. Emang keberadaan Mas Fadel di mana pada saat itu? Waktu itu keluar kota. Oh keluar kota. Oke, tapi karena nggak ada jadi aku harus Nia yang nganterin. Jadi nggak bisa ngedampingin ya. Tapi Nia ngabarin ke apa? Ke Mas Fadil nggak? Ngabarin sih, ngechat ke papa kayak mama tiba-tiba gak enak badan nih, terus akhirnya aku anterin kan ke rumah sakit. Ya udah
Terus akhirnya ya udah kata dia, dia kayak minta maaf gitu karena nggak bisa nganterin karena kan di posisinya di luar kota. Oke. Minta maaf. Ya postingannya. Allah lagi kasih hadiah. Insya Allah ini buat penggugur dosa-dosaku. Alhamdulillah ada anak yang nemenin mamanya ke rumah sakit. Dewi Nurmania. Tapi Mbak Mus, kemarin ini kan kayak sempet banget tuh berita-berita dan ramai sekali tentang keluarga Mbak Mus sendiri gitu ya. Nah mungkin apakah pertanyaan netizen itu sebelumnya kan ada yang mereka lihat dulu kan. Akhirnya mereka nanyakan Mas Fadel mana gitu ya. Iya gak sih? Bener. Ya kan? Nah tapi Mas Fadel ini sempat nyempetin ketemu nggak setelah Mbak Mus masuk rumah sakit? Setelah keluar? Besoknya udah pulang. Besoknya pulang? Dari Makassar? Enggak, dari Bandung. Oh dari Bandung. Besoknya pulang. Oke. Dan langsung apa yang ditanyakan sama suami? Sakit apa kata dokter gitu? Sorenya sih aku masih ini ya, ngobrolnya sih masih belum terlalu deket banget. Maksudnya nanyanya sakit apa? Bagi masih banyak diem. Oke. Banyak diem. Kalau bisa kita dengarkan masih banyak diem tuh. Tandanya berarti kata Nia gini, udah gua tahan-tahan dia malah begitu. Ya kan? Pasti pikiran kamu gitu kan? Nia, bukan aku yang mancing ya. Aku kan cuma, aku tahu ceritanya. Jadi aku dari tadi tuh gimana kalimatnya ya? Ya kan, makanya kan diarahin supaya publik agak rame. Lah dia sendiri yang nyeplos. Kalau nggak bisa. Kalau di rumah kagak tegur-teguran sama lakinya lah kan kita kan. Gue udah tahan-tahan gak ngomong. Katanya, ilah gitu. Udah. Oke. Intinya adalah komunikasi dengan suami saat itu sedang tidak baik, ya. Bukan nggak baik, tapi lagi salah paham aja. Oke. Lagi selek, kalau sahabat ngebahasnya lagi selek ya Bu Haji. Iya kan namanya berumah tangga. Namanya rumah tangga kan pasti ada aja. Pasti. Kalau kita nggak jujur banget, ntar sangkanya gimmick. Aku kan nggak mau Iya. dibilang gitu, karena kan memang istilahnya orang kan bisa, ini mah gimmick aja. Aku kan nggak suka aku gitu. Iya. Banyak yang dipertimbangkan lah ya gitu. Tapi kalau perasaannya gimana waktu mama sakit tapi nggak ada papa? Sempet bete sih ya karena kan Betinya ke papa? Iya, karena kan ini kan mama lagi sakit gitu, tapi posisinya kok suaminya nggak ada, ya nggak sih gitu kan. Terus tapi di satu sisi juga lagi ada acara juga di luar kota, jadi ya udah mau nggak mau gitu. Harus ngertiin ya. Iya. Oke, jadi ya di rumah mencoba mengerti di situasi baik situasi mama dan juga situasi papa ya. Tapi Nia, kalau komunikasi sama papa baik? Baik. Baik. Dari tadi dua-duanya. Iya, perlahan mulai terbuka satu persatu ya. Bukan. Nia sendiri yang ekspresinya begitu. Iya. Enggak, lu enggak gitu ya tadi ya. Nih, Benar. Iya. Gua Nia. Ya, Nia ya ceritanya ya. Komunikasi sama papa. Komunikasi sama papa gimana Nia? Baik. Benar. Kita juga ngeliat sebenarnya. Bahkan ini yang lebih menghebohkan lagi. Pasangan muda-mudi ini Wow. saling unfollow. Puput, taruh situ makanan, Neng. Bentar. Ada Puput. Ada. Kamu pesan apa? Apa? Makanan. Oh banyak. Apa tuh gue tadi? Saling unfollow di Instagram. Put mau Put. Iya, ntar. Tuh. Benar. Kayaknya nggak baca juga. Berarti ada apa-apanya, Din. Bu, kenapa, Positive Bu? thinking mungkin dihack kali. Iya, dihack. Ya. Kenapa sih itu? Percaya Iya. aja. Oh my God. Bukannya aku lihat kan ada beberapa fotonya kan bareng, kok ini udah nggak ada yang bareng? Ben, gua baca, jadi sekarang teknologi hacker tuh makin canggih. Maksudnya? Mereka nggak cuma nge-hack akunnya, jadi Tapi- mereka bisa menghilangkan foto-foto berdua doang gitu. Oh, Iya. ngerti.
Coba alihkan ke pikiran positif. Positif aja, Jadi itu maksudnya kalau di-hack. namanya Musdalifah biar fotonya Musdalifah. Ya, bener. Oh iya, oke. Di-hack itu, di-hack. Tapi ini masalah follow nggak follow itu kenapa sih? Oh karena sering ketemu kan tiap hari di rumah. Bukan. Kalau foto memang aku yang hapus. Oh. Aku hapus. Kalau unfollow, Mas Fadel memang megang aku. Dia yang unfollow aku. Oh. Jadi IG-nya aku juga disambungkan Papa yang dengan IG nge-unfollow dia. mama duluan. Duluan, oke. Kalau foto memang aku. Yang hapus. Kenapa sih kan ngapus-ngapus kenangan gitu susah loh. Ntar gua Kan tunggu kalau ribut lagi kan ya. belum tentu pisah. Kan ribut kan nanti kalau udah baikan lagi ntar susah lagi ntar mulai lagi dari nol. Kayak isi bensin kan. SPBU. Ntar foto-foto yang dulu dicari lagi. Iya. Takutnya fotonya udah hilang kan di memori. Iya, kalau di Instagram. Jadi enggak pada saat Mbak Mus hapus foto apa Mas Fadel bilang apa? Kenapa kamu hapus foto saya gitu? Enggak, pertamanya Mas Fadel emang. Oh Mas Fadel duluan. Jadi papa duluan yang unfollow sama hapus foto. Nah karena mama lihat itu jadi Aku mah baru 5 harinya aku hapus. Baru hari kelima. Baru lima. Aku kan Baru jujur iya, banget. kelima. Sama Rubin gue Iya. jujur banget. Baru hari lah iya sampai 2 kali ganti laki gua juga nemenin. Nah, ceritanya. Kamus, ini tapi bukannya malah bikin orang jadi tahu ya kan? Ibarat arti kalau situasinya nggak baik-baik aja. Kalau saling unfollow, hapus foto atau Nia pernah kasih tahu ke mama nggak? kalau itu sih terserah mama ya. Pribadi itu kan, mama ya? Harusnya Kalau sih. anak aku nggak pernah mau ikut campur. Iya, karena ya Nia juga udah punya urusan dia sendiri. Iya. Oke, tapi kalau Mbak Mus sendiri alasan hapus tuh karena lagi marah banget atau apa? Nggak tahu ya. Nggak, ya namanya rumah tangga kan pasti ada aja ya. Ya, Ya mungkin karena dari situ kali. cekcok di situ. Oke, tapi kan situasi kan sekarang ini pelan-pelan membaik. Iya. Ya, jadi ya membaik gak langsung bisa seperti dulu lagi kan pelan-pelan belajar dari ketidaksamaan pikiran ya. Jadi obrolan-obrolan itu pasti ada mediasi-mediasi gitu yang bagus ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, benar pelan-pelan atau enggak kita langsung datangkan aja ya. Ini Ini tumben-tumbenan ini datang dua-duanya. apa? Datang dua-duanya. Ada aku, Wendy, Igun kali yang jadi ini ya. Igun kali. Gun. Dede nggak mungkin, Dede di depan. Dede di depan. Pendekar dia mah nggak mungkin setinggi itu. Kita panggil ini dia, Fadel Islami. Silakan duduk. Makasih udah datang ke Brownies. Terima kasih sudah diundang bersama keluarga. Apa? Enggak, memang tadi aku yang minta untuk dia jawab. Oh, jadi jaga perasaan lu ya. Iya. Jaga perasaan. Gua rela jadi kambing hitam, Bang. Sekalipun netizen bisa ngeriway tayangan dari awal. Iya, benar. Nah, kalau dari Fadel sendiri nih, tadi kan kita udah ngobrolin tentang ya banyak hal gitu ya. Ini ngomongin tentang Instagram, saling unfollow. Iya. Baik Mas Fadel dan juga Mbak Mus. Apa sih pemicunya sebenarnya sampai akhirnya sosial media itu kan karena publik ya. Iya. Jadi publik jadi menyoroti rumah tangga kalian. Sebenarnya sih masalahnya nggak besar-besar banget sih ya. Cuman karena dalam rumah tangga kan biasa ya ada perbedaan pendapat. Terus mungkin Mbak Musdalifah juga lagi sensitif, saya juga lagi sensitif ya kan. Akhirnya masalahnya jadi panjang gitu dan akhirnya sampai hapus-hapusin foto di Instagram gitu loh. Sampai unfollowan gitu. Tapi ini sekarang udah bayan lagi. Apa tadi pisah mobil apa? Gimana? Kalau datang tadi sendiri-sendiri, ya kan bisa jadi. Kayak gua kan udah duluan. Iya, Wenda kan bisa belakangan. jadi. Bisa. Positive thinking aja, Iya. say. Iya kan? Tapi kalau situasi sekarang gimana sih Mas Fadel? Situasi sekarang sebenarnya baik-baik aja ya, cuman karena di luar tuh pemberitaan kan udah mulai ini nih, udah mulai ramai katanya udah
pisah rumah, terus katanya cerai lah apalah ya. Jadi itu berita itulah yang membuat sebenarnya hubungan ini juga semakin agak berjarak gitu loh. Karena mungkin dari sisi Mbak Musdalifah juga maksudnya ada sensitif, ada terprovokasi gitu, dan dari saya juga mungkin ada sifat ego kan, jadi makin ada berita itu kan sebenarnya nggak baik juga gitu. Iya. Jadi semakin. Tapi bukannya dalam sebuah konflik rumah tangga itu lebih baik diselesaikan dulu, baru akhir ending apapun itu publik baru tahu gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Iya. Tapi kan kalau saling unfollow atau saling ya yang minimal sorotan mata netizen itu mereka melihat kan, iya kan? Jadi kan kalau kayak gini jadinya rame, yang tadinya malah membaik, tapi malah memperkeruh gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau dari Mas Fadel juga Mbak Mus, siapa yang akhirnya lebih banyak mengalah dan mengerti? Oh, tergantung ya, misalnya kalau misalkan saya salah ya kadang saya yang sering minta maaf, terus mengalah dan lebih mendekatkan diri. Tapi kalau mungkin Mbak Musdalifah juga salah, hal sebaliknya juga gitu loh Mas. Kalau Mbak Mus, Kenapa? sekarang ini setelah nggak apa-apa, moga-moga kok. Mbak Mus, Apa? ini sekarang ini kan ya pelan-pelan juga lagi membaik gitu. Tapi apa sih yang usahain dilakukan dari Mbak Mus sendiri untuk supaya semuanya bisa seperti dulu lagi? Gitu? Membuat cair suasananya seperti apa? Ya aku masak, buatin kopi. Nyiapin lagi, tetap nyiapin. Terus habis masak, tuh makanan. Aku nggak gitu. Itu kan aku bilang persepsi aku. Ya kan ini kan supaya usahanya kembali seperti sedia kala. Iya. Masa tuh makan enggak? Harus Tapi kan ada usahanya istri tetap masak. Kalau Iya kesel betul, dia tapi kan masak. kalau gimana? mukanya jutek begitu, Harusnya gimana? tetap dengan senyum. Coba gimana? Ini kopi, ini makan, makan sendiri. Jadi pokoknya Mbak Mus tetap masak. Pokoknya ya, tetap seperti berkegiatan seperti biasanya. Masak apa gitu ya? Masak sop, pas dibuka bening banget air doang nggak ada isinya. Itu lu. Mungkin ada wortel sama kentang bawel lah. Well lu, gitu Tapi ya. oke, tapi kalau Fadel, ini kan sama anak-anak juga deket semua Iya. gitu ya. Nah ini kan situasi yang seperti ini ya mungkin kan ada beberapa anak yang sudah gede juga dan akhirnya mereka bisa mengerti. Bagaimana Fadel bisa menjelaskan ke mereka situasi papa dan mamanya saat itu? Sebenarnya kan kalau anak-anak kan maksudnya yang udah dewasa juga tanpa dijelasin juga udah mengerti sih, dan anak-anak juga maksudnya yang gede-gede kan ya menghadapi kayak masalah orang tuanya gitu, Ya. dia lebih baik diam aja. Tapi diam itu bukan berarti nggak respect sama ibunya ya, namanya anak pasti harus respect ke ibunya gitu. Itu Ya. tanggapan saya. Tapi anaknya membebaskan di mana ya mamanya sudah punya caranya sendiri. Gitu. Iya. Tapi aku bilang sih kalau misalkan ada masalah jangan mempengaruhin ke anak-anak untuk membenci satu sama dengan yang lain gitu. Biarin aja gitu loh. Jadi kalau ribut papa dan mamanya aja. Iya, maksudnya jangan dipengaruhi harus benci harus begitu. Kemarin Bang Mus sempat masuk rumah sakit, Nia sempat ngabarin kamu nih. Iya. Iya kan? Dan kamu posisinya di Bandung. Oke. Dan Nia juga sempat sedih karena nggak langsung pulang gitu ya. Iya. Karena pada saat itu Fadil lagi ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Iya, lagi ada kegiatan juga waktu itu kan, maksudnya dan harus sampai Selesai. iya selesai gitu loh. Jadi pas itu dengar kabar ya mau nggak mau harus nunggu besoknya gitu loh. Iya. Tapi pas udah balik samperin Bang Musdalifah sih, Mas, samperin gitu tanya kabar, dan alhamdulillah udah sehat kayaknya. Udah sehat ya? Gemes kan? Oke. Cantik, Mbak. Cantik, Mbak Musdalifah ini cantik loh. Gemes banget kayak drama-drama Korea ini. Nia kan juga yang paling gede ya. Iya. Ya, Nia bagaimana caranya Nia juga mencairkan suasana di rumah atau menghibur baik papa atau mama dengan caranya Nia sendiri. Mungkin nggak secara langsung gitu. Gimana caranya sih? Paling kalau misalkan buat nyatuin lagi nih, kalau Iya. misalnya berantem, biasanya aku nyuruhnya paling kecil, kayak Falhan. Aku nyuruh Falhan kayak, udah sana kamu ngobrol sama mama papa atau ngajak main atau nggak misalkan, main, iya. atau nggak misalkan kayak ke mall atau apa.
atau nonton atau apa, ya udah nanti pas balik bayan lagi kayak gitu aja sih. Nih ada nggak adik kamu yang paling kecil biar disamperin sini biar langsung bayan lagi? Gak diajak sih ya adenya. Iya nggak diajak. Emang sih, biasa Dede. kalau baikan gini gimana sih? Kalau baikan tuh maafin aku ya kemarin aku Iya gimana gini. sih kalau minta maaf Gimana sih? biasanya gimana? Sabar. Hei, jangan frontal, sabar. Gue ngerti. Tahu Aku nih. nggak sabar Oma. Iya sabar. Oh. Sabar. Ini kan kita ngobrol sama Dea Imut mesti pelan-pelan. Jadi gimana sih maksudnya? Nih kalau aku contohnya, saya kalau aku misalnya sama Wenda, Wenda. ya sorry ya ini gitu. Kalau Mbak Mus, Siapa dulu? ya Mbak Mus dulu deh. Kalau aku WA aja. WA. Maksudnya WA gimana maksudnya ngobrol. Ayo kita ngobrol. Tapi kan namanya laki-laki kan mesti bertahan kan. Dan. Biasa kan? Aku bilang turun ngobrol. Aku kan sempat Ada Mas F1. Fadel di atas, aku di bawah kan. Oke. Tapi tetap serumah gitu. Dan akhirnya bisa ngobrol ketemu dan saling ya maafin juga ya gitu. Udah belum? Apa belum ya? Belum ya? Udah. Hah? Itu gimana? Ngobrolnya gimana sih? Gimana sih? Ih, nanyain banget ih. Iya kan? Ya, siapa tahu kan cerita rumah tangga orang kan beda-beda. Iya kan? Siapa tahu ada yang akhirnya oh gue ngikutin cara kayak gini nih gitu. Cara penyelesaiannya beda-beda juga. Iya. Penyelesaiannya beda-beda. Kalau Mbak Mus jadi akhirnya Mbak Mus WhatsApp. Iya. Ya, terus Mas Fadil langsung balas. Lama dia balasnya lama. Karena sebenarnya di sini tuh sebenarnya posisinya ini yang salah sebenarnya emang dia duluan cari gara-gara gitu loh. Ini namanya lagi pengen manja kali. Iya. Tapi di sini kan pada prinsipnya siapa yang salah dia yang duluan harus minta maaf. Gitu. Oh. Kalau apa yang Kebanyakan si salah? perempuan ngalah terus dah. Kebanyakan sih perempuan tuh ngalah terus tuh ya. Sebentar Ben, sabar ya ibu-ibu gibah, sabar. Mana ibu-ibu? Ini. Oh iya benar. Iya, ibu-ibu ini gibah banget nih. Iya. Kalem, kelihatannya kalem tapi tangan instastory tuh. Iya, kesannya biasa banget ya biasa. Sekarang gini kan katanya semuanya sudah baik, semua udah gini. Coba dong sekarang kita pengen ngelihat bagaimana ungkapan dari satu sama lain. Wah, Kan Brownies bisa jadi media yang baik. Udah hampir 4 tahun ini emang baru. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas Fadel ungkapin rasa sayang ke Mbak Mus ungkapin rasa sayang ke kameramen yang itu tuh. Ya makanya ke situ. Saling gitu, tatap mata, lihat gitu loh. Minta maaf gitu loh Mbak Wendy, Ya, maafin aku saling. ya. Ya, Jadi sama-sama. nggak boleh ada yang Gitu. nggak boleh ada yang duluan. Aduh, jadi Ruben yang nyatuin ini. Iya. Duduk apa berdiri? Duduk aja. Ya udah duduk. Memang Ya. Loh, iya dong. Kan ibarat arti tidak boleh yang namanya memancing keributan. Tapi Ruben ini orang baik, aku nikah aja dia yang pertama. Makanya gua kata. Sampai itu gua datang. Ayo, Pengantin belum ready, gua udah sampai Iya. kamar pengantinnya. Ya. Oke, coba dong pengen. Ayo supporter mana suaranya? Tuh. Sabar ya, beseknya ntar ya. Gimana coba? Apa-apa. Ya saling memaafkan, ibarat arti ya ungkapan hati yang mau memperbaiki untuk lebih baik lagi. Rempong banget. Dan yang paling penting adalah sama-sama introspeksi, jadi tidak saling salah-salahan. Ya. Tuh dia udah nurunin egonya, dia lah pegang. Iya Mbak Mus jangan sombong gitu ayo. Tuh. Oke, terus. Memang ini aku dikerjain nih, ngomongnya aku berdua doang sama anak nih. Nggak dikerjain. Cepet Mama cepet. Oke, ayo dong, nggak apa-apa Mbak dong. Mus, Ini aku udah pegang Mbak Mus. nih. Mbak Mus mau megang tangan Kak Fadel atau mau pegang patung pancoran? Ayo. Iya, tinggi, susah. Itu Coba, aja. coba. Ya, kamu ngomong.
Kamu yang ngomong. Maafin aku, mungkin aku jadi istri yang belum sempurna. Ya namanya istri ya pasti ada salah, ada hilaf. Ya namanya juga kita udah berumah tangga. Makin deket dong, kan udah makin gitu. Kamu bener banget ya. Lah jauh-jauh dia. Terus? Namanya apa, dalam rumah tangga kan selalu ada ya kerikil-kerikil ya. Tapi kalau misalkan masalah yang terlalu panjang juga nggak baik. Tapi jangan unfollow lagi. Ben, langsung follow sekarang. Handphone mana? Handphone. Mana handphone? Bamus. Mana handphone Bamus? Mau ngapain? Iya maksudnya biar Langsung follow. Bamus follow. Mas Fadil duluan yang follow Bamus. Karena dia duluan yang unfollow. Handphonenya di mobil. Oh iya, ntar segmen 2, oke. Terus? Ngomong jawab. Ini bener-bener naik. Terus? Ini karena beritanya dari Ramai nggak enak, jadi kita baikan aja. Kayak ini emosinya redain langsung, nyolong apa langsung ego breng gitu. Ini cincinnya masih kepake loh. Tuh. Ya udah dong, salim dong ke suaminya. Terus iya dong, peluk dong. Iya. Iya. Naik nih langsung ya. Sini. Ya. Oh my, ya peluk dong Mas Fadil. Tapi ya senang karena ibarat arti sebuah keributan seseorang bukan menjadi sesuatu tontonan, tapi ketika kita bisa menyatukan mereka kembali, ya buat kami kita bisa memberikan sebuah tayangan yang ya tandanya Mbak Mus dan juga Mas Fadil ini juga sama seperti kita. Ya manusia biasa yang nggak luput dari marah, kesal, bahagia, sama yang mereka rasakan. Tapi di sini mereka menurunkan rasa egonya dan secara live mereka menunjukkan kalau mereka ingin lebih baik lagi dalam berumah tangga ke depannya ya. Oke, kita akan kembali, kita istirahat dulu sebentar karena di segmen berikutnya kita akan lihat Mas Fadil akan follow lagi Mbak Mus dan Mbak Mus akan ngeblok Mas Fadil. Ya, akan follow lagi ya. Kita akan kembali setelah satu ini tetap di Buruan Nisa Bulan Begini ya apa? Bener ini. Bener ya. Nah, ini sekarang kita pengen sesuai dengan tadi pada saat di segmen awal ya. Kita minta saling tunjukin dong untuk sekarang ini sudah mulai follow lagi. Handphonenya ada? Oh itu dia, ayo dong. Bisa banget. Iya dong. Kan jadi semuanya clear. Pulang ke rumah kan langsung. Handphonenya Mas Fadil? Handphone saya kebetulan mobilnya lagi keluar tadi. Oh ya udah, ntar habis ini dulu. Aduh, jadi harus aku dulu nih. Iya nggak apa-apa. Mana? Sabar. Oh ya. Harus sampai segininya ya. Lihat nih. Udah nih. Udah tuh kan. Habis ini langsung follow ya. Iya siap. Janji ya. Fadil mukanya nggak sabar gitu ngeliat, ayo cepetan follow nggak? Jadi ya enggak, Mas Fadil ini kan mobilnya lagi keluar isi bensin. Jadi ya setelah brownies nanti dia akan follow. Iya. Fadil, ini menjadi kepala keluarga, menjadi papa untuk anak-anak juga. Apa tantangan tersulit yang kadang Fadil masih bingung gitu? Ya jujur sih sebenarnya saya juga belum baik juga sih, jadi seorang bapak masih banyak kekurangan, nggak sempurna. Anak-anaknya juga karakternya beda-beda, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai terakhir juga beda-beda kan. Usianya juga beda-beda, jadi kita tuh nggak bisa menyikapinya anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sama gitu. Jadi beda-beda, apalagi yang besar kan sudah punya ruang privasi sendiri kan. Jadi kita nggak bisa terlalu masuk ke arah itu gitu loh, karena dia juga punya kehidupan yang nantinya dia bisa melangkah ke depan gitu. Tapi hebat loh, maksudnya Nia juga sangat dewasa sekali dalam menyelesaikan ini, di mana ya privasinya mama tidak menjadi konsumsinya
Nia gitu ya. Karena ya Nia juga punya urusan sendiri. Selama Nia juga mungkin mama juga tidak ingin Nia ikut membantu menyelesaikan. Jadi ya Nia juga percaya mama pasti bisa melewati ini. Gitu ya Nia ya. Benar. Pesan dari Nia sendiri untuk papa dan mama apa sih Nia? Gak usah sering-sering berantem sih, soalnya kan udah gede ya, bukan anak kecil lagi, maksudnya bukan kayak Nia atau pacar Nia lah. Dia udah punya pacar. Contoh. Belum. Contoh. Terus nggak usah sampai yang unfollow, soalnya kan dipandang ya kalau mama ya sama papa. Jadi ya selesailah secara berdua gitu, kekeluargaan gitu aja sih. Oke, jadi pesan anaknya, pesan dari Dewasa Nia, loh, Nia. kalau ada apa-apa mungkin bisa dibicarakan berdua aja dulu. Oh, macayo. Ya. Oke, baik. Kok jauh lagi deketan dong? Ya Allah. Ini kompor banget deh. Lo ya kan ya udah. Ya kan Nia bisa sama aku juga di sini gak ada masalah kan? Iya. Makanya aku bilang gini Nia, kalau waktu dulu kecil sekarang udah melebihi gue ya. Karena aku orangnya stabil, nggak suka terlalu lebih. Aku Ya, kalau Nia soalnya bertumbuh. Iya, Nia bertumbuh. Ya, segitu-gitu aja emang. Oke, tapi dari masing-masing nih ada nggak sih perubahan yang kalian rasain? Atau nggak gini, kita berbicara tentang hal yang indah-indah ya. Apa yang paling dikangenin dari Mbak Mus? Kalau dari Mas Fadel dulu. Yang paling dikangenin. Aku. Ya. Yang paling dikangenin atau hal yang paling menyenangkan bersama Mbak Mus? Aku sih hal yang paling menyenangkan sama istri itu kalau misalkan malam-malam terus Ke kamar ya pasti. Gak masalah kalau dalam hal apa, kalau misalkan lagi berdua terus ada aja yang diketawain gitu, bercandain. Itu sih. Oke. Ada yang dibercandain. Nah. Iya. Ada yang dibercandain. Ada yang dibercandain, Kalau Mbak betul. Mus, apa yang paling suka dikangenin sama suami? Kodean mata gitu ya? Kodoan Enggak ya? mata. Apa sih paling Enggak, dikangenin? suka jalan bareng aja gitu. Kalau kemana-mana suka ganting tangan. Kalau ke mall. Gimana ganti Kalau tangannya? Coba nonton. lihat gimana. Pengen Ganti tahu tangannya gimana sih? Gimana sih? Coba lihat lupa, dong. Masa Mas Fadil gandeng aku. Oh iya. Oh gitu. Iya mepet ke sini dong. Jangan gitu. Ah. Soalnya nggak aku biarkan kalau Mas Fadel yang kesana nanti ini kosong-kosong, ntar aku yang di sebelahnya lagi. Jadi udah, biarkan ini ujung aja. Ntar jadi fitnah. Mending Oma Ntar lu yang mau fitnah. duduk di sebelah dia. No, Iya. Oma dari tadi udah standby, gue yang pengen meluk. Betul. Mak. Tapi sekarang ini kita juga kedatangan artis ganteng yang belum lama ini gagal nikah. Harus banyak belajar ya kan? Belajar sama kita. Iya. Sama Koko juga. Ini. Cie. Oke, langsung kita panggil ini dia, Kiki Farel. Siapa sih? Ada Ara. Nah itu mukanya dia mana nggak kelihatan? Hei, gambar mukanya dia mana? Mukanya Dede dong. Hati ini. Oke, apa? Kiki Farel. Farel. Siapa? Kan lu yang bikin, kok lu yang kena? Yeah. Ini ada Ara dari MOP. Wah keren banget. Ara, silakan duduk. Teleponnya? Udah pasang? Ya, aku tinggal sebentar ya. Ara. Nah, Masker. Ara, lepas masker, boleh. Ara ini adalah salah satu karyawan terbaikku karena Ara ini yang pegang The Unsu Family ya. Jadi lebih banyak bermain sama Keluarga ya, keluarga. lumayan. Justru lebih banyak dia di rumah gue dibanding gue. Iya betul, Ya. betul. Oke, karena ya anaknya tuh positif banget. Pakai bingung kok bisa sampai putus nih kenapa kan? Ini karena kemarin semua apapun yang pas lagi dia pegang itu semuanya ngerasain kan kalau konten isiannya tuh blar gitu ya.
Nah terus isiannya tuh nggak gimana ya, dia galau, terus makan kayak orang-orang kayak bener-bener Nicholas Saputra yang gak selera. Iya sama kayak Dede. Dia makan begitu bukan karena nggak selera. Kenapa? Emang nggak ada duitnya kan? Nggak bisa deh, lu kalau mau sama dia mah, gue mah bener-bener harus gue lihat dulu harta lakinya dulu. Kalau nggak ngejamin nyusahin dia kerja ngapain? Ya makanya dia mundur kali Oma. Ara sampai memberikan ucapan dan harapan yang menyentuh untuk Dede. Ya, Dek lu bayangin nggak? Berarti kalau dia datang ke sini Dek, tandanya nih kerjaan di rumah The Onsu-nya ada yang dia tinggalin nih YouTube-nya. Cuma gara-gara buat Hebat lu. cuma gara-gara lu Dek, gue karena bener-bener gue gak mau ngeliat lu manyun, ngerti nggak? Tuh ketawa kan? Tuh ketawa. Sini Dek. Sini, Dek sini Dek. Masuk. Ya duduk aja dulu. Nah, ini ada kemarin ucapan dari Ara yang menyentuh sekali ya. Coba kita lihat dulu tayangannya. So ganteng banget lu Dek. Ara, gue nangis apa? Ra, bener gak sih putus? Gimana kata Dede aja, Pak? Hah? Iya, sehat terus aja buat Dede. Semoga rezekinya lancar. Semoga bisa dipertemukan sama sosok yang lebih baik. Aduh. Kalau emang nanti akhirnya jodoh kan, jangan kemana kan ya kan, Pak? Jangan nangis, Dek. Slow aja, biar gue aja yang nangis. Lu gak usah nangis. Oh my God. Dea, kemarin di kontainer dia nangis. Nangis. Siapa Ara? Ara tidak layak. Ara. Bentar, Ara nangisin penghapus 2B. Beneran Ara nangis? Bener. Beneran nangis? Gue cuma dengar doang. Tapi bener, maksudnya gue kan nggak ada bentuk apapun gitu. Ya Allah lah. Ara kayaknya nangis deh Pak, gitu. Ya Ra. Coba diam, sekarang biarkan mereka menjawab. Jadi, Dede, bener lu yang mutusin. Cila. Kenapa? Apa? Kenapa lu mutusin? Ya kenapa ya? Oma dia Ya aku sedih kasih tahu matanya. alasannya ke Ara, aku kasih tahu kok. Jangan nangis lu. Enggak, dia air matanya katanya dia udah selesai. Dia waktu kemarin doang dia nangis. Matanya berkatro-katro. Dede, jujur, waktu ngambil keputusan itu lu lagi emosi nggak? Dek. Iya beberapa hari belakangan sebelum udahan emang ya ada lagi berantem dikit lah, berantem kecil lah. Oke. Dan terus akhirnya usaha lu sendiri apa? Usaha aku. Ya untuk memperbaiki. Ya misalkan buka pecel lele. Beda dong. Apa sih, Dek? Ya aku juga tanya ke Ara tentang ya gimana dia, gimana aku. Misalnya tetap aku kasih kesempatan Ara buat ngomong, aku kasih kesempatan Ara buat kasih penjelasan ke aku kenapa. Aku juga kasih penjelasan ke dia, ya itu usaha kita buat saling bisa ngasih kita perbaiki gini. Tapi ternyata mungkin ya better kita sendiri aja. Itu dari lu keputusannya. Iya, aku sampein ke Ara. Cila. Tapi sayang nggak? Masih sayang nggak sama Ara? Sayang masih. Sayang masih. Coba lihat Mbak Mus. Coba lihat Ara salah. Ini kenapa sampai kita datangkan? Karena Dede itu juga menjadi bagian penting di keluarganya Brownies ya. Karena hampir setiap hari mungkin kita udah selesai kerja, tapi Dede itu buat skrip ya. Sampai malam, sampai pagi, konten, brainstorming untuk program itu bisa sampai jam 1 malam, bisa sampai ini. Dan ini sekelilingnya Dede itu memberikan report yang dimana ya Dede tidak seperti biasanya. Tandanya ya Dede itu kan menjadi keluarga penting buat Brownies gitu ya. Ini bahkan ada tayangannya. Ada tayangannya, Oma. Ara menangis setelah Gua video nggak rela call. ini anak gua nangis lu, Dek. Ara menangis setelah kemarin video callan sama Dede. Coba kita lihat ya. Ini dia.
kamu pengen nangis? Ara itu Diam, dia lagi nanya kok kamu. Iya, dia lagi nanya. Apa? Iya, so kamu pengen nangis segitu. Iya, kesel aja sih. Maksudnya kan putusnya juga udah lama. Iya. Terus putusnya juga secara baik-baik. Dan akunya juga sebenarnya udah nggak kenapa-napa. Terus pas kemarin telepon kan Bapak bilang katanya Dede sedih. Kok jadi kayak Dede yang tersakiti gitu. Makanya jadi kayak kesel aja. Padahal Dia yang diputusin. Kamu yang diputusin. Kamu yang tersakiti. Berarti kamu tadi tuh nangis bahagia kan? Iya. Kesel dia kesel. Ra, waktu Dede bilang udahan aja, usaha Ara untuk mempertahankan ada gak sih sebenarnya? Ada. Aku sempat ngobrol juga. Emang salahnya aku di mana sih kayak gitu-gitu. Udah. Terus pas diobrolin, pas emang bisa nggak sih kalau kita perbaiki lagi? Menurut Dede nggak bisa. Malah Ara yang minta? Itu Ara yang ngomong? Enggak, Dedenya jadi kayak udah sama-sama ngomong. Terus ternyata pas kita lihat masalahnya, katanya udah lebih baik masing-masing aja. Oke, jadi ya ibaratnya gini, kalau dibilang mereka biasa aja, karena terbukti kayaknya setelah akhirnya kalian putus itu pada saat bikin brownies, orang joget nih Ayu udah pada bak. Dia biasa aja diem. Enggak, emang bener nggak? Lu biasa aja joget. Kalau Gugi semua pada happy joget. Lu dia mengong kayak rumah kerampokan 1 miliar, ngerti nggak? Lu murung gitu. Ini ada pernyataan Dede buat Ara. Kita punya tayangannya ya, ini dia. Sebenarnya kan untuk memutuskan dia juga nggak mau kan, bro. Terus kayak masih kayak jangan kita berbagi dulu gitu. Oh, dia nggak mau. Waktu diputusin nggak mau dulu. Bukan dia bilang, biasanya kayak langsung oh yaudah gitu kan, biasanya gitu kan, oh yaudah gitu. Ini nggak jadi dia kayak bisa nggak sih kita berbagi dulu. Dedenya nggak mau. Dianya mau. Kita udah beberapa kali berantem gara-gara. Enggak dedenya, dianya nggak mau. Akunya. Bukan, dianya nggak mau, dia yang mutusin. Arahnya yang kayak bisa. Arahnya pengen balik. Bisa nggak sih kasih aku kesempatan gitu, aku berubah gitu. Ya ampun deh. Kan sebelumnya juga udah pernah berantem kayak gini yang kayak itu akan sama-sama nanti. Lu udah pernah ditiban pajangan Loren belum namanya? Gue pengen banget suruh Loren smackdown dia nih, ngerti gak? Loren. Iya Loren. Atau kan menurutin tabroni aja langsung blok. Dede, ini sekarang jujur. Ya. Ara datang seneng nggak? Seneng bisa ketemu lagi sama Ara. Nengok dong. Lu gak boleh gitu, lu harus tetap hubungan baik. Iya baik kok, baik. Ya nengok, targain mukanya lah, lu tengok. Ya baik. Oke. Dek, lu spesial banget deh, segmen 2 banget deh. Sekarang coba sebentar saling lihat satu sama lain. Abis itu baru saling follow lagi ya. Enggak unfollow. Dia nggak unfollow. Itu bagus. Udah selesai. Oke, udah follow-followan. Ayo saling lihat coba. Tatap deh, Ara aja ngeliatin lu mulu deh. Ini aku ngeliatin. Ben, berapa hari keberapa setelah putus mulai kangen? Nengok ke matanya. Nengok matanya, nengok. Ya hari pertama, hari kedua juga kayak biasanya tiap pagi ngabarin aku kantor ya, aku jalan ya gitu. Ini kayak nggak ada. Udah nggak ada gitu, kayak ya kangen sih ada lah kangen gitu. Tapi masih kepoin nggak? Ara cinta IG-nya banget sih dia. Ara. Ya kadang dia bikin story, kadang kayak kepo juga, dia bikin story apa lagi di mana ya gitu-gitu sih. Oma lu lihat, lu duduk sini, lihat matanya Ara sampai ya Allah Ra, dukunnya nggak kelar-kelar lah. Nggak percaya aja. bibirnya Ara geter loh. Lu lihat sini dari sini posisi mukanya Ara, lu lihat biar anak lu tahu mata anak lu jatuh cinta banget. Ada raket nyamuk listrik kan? Lu lihat muka anakku. Lu lihat muka anak lu. Sekarang ini kan lu senang. Ya. Ada keinginan pengen ngobrol nggak? Memperbaiki. No, Ara. Jadian lagi gitu. Udah sih, kita udah ada sempat setelah pisah juga kita pisah. Setelah udah masing-masing juga kita pernah ngobrol sekali yang kayak oh ya udah kayaknya mungkin emang better kita sendiri-sendiri aja gitu. Udah pernah dicoba untuk perbaiki ya mungkin emang lebih better kita sendiri-sendiri aja deh. Mungkin ya. Kok mungkin tapi galau? Ya berarti nggak mungkin lah.
Sekarang nih, Dek, lu jangan bohongin kata hati lu sendiri, lu jangan bohongin diri lu sendiri. Kalau masih suka, ya tandanya kalau masih kangen, tandanya masih ada rasa sayang. Jadi lu jangan siksa diri lu sendiri sebenarnya. Ya masih, kalau rasa sayang masih ada ya, namanya juga habis pacaran berapa bulan, ya nggak bisa langsung hilang gitu aja kan, tiba-tiba rasa sayangnya masih ada, cuman ya sekarang mau nggak sekarang sama-sama memperbaiki lagi ke depannya? Ya nanti kita bisa ngobrol lagi. Enggak ya, di sini enak aja. Mustahil balik ke sini, enak aja lu. Ini gua udah berapa konten nih gua nggak dapet nih di rumah ya. Gila lu. Ono tatap arah. Lihat. Iya. Ya nanti kita coba ngobrol lagi buat perbaiki. Mungkin kalau memang masih ada yang bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Ya tanya kamu masih mau nggak sama aku? Tanya, tentu juga Ara mau. Kamu mau nggak mesti perbaikin hubungan kita lagi? Perbaikin komunikasinya aja dulu ya, karena kan dari kita belum putus juga komunikasi kita yang selalu nggak baik. Komunikasi selalu Jadi nggak mulai baik. belajar masing-masing untuk komunikasi yang baik aja dulu. Iya. Lihat matanya tuh. Kamu lihat dong tangan aku kerja sampai begini. Kasih tahu dong lu, Dek. Dek, lu berjuang dong, Dek. Iya, kadang lu ngosek-ngosek cari makanan di sono. Ya gitu, nanti kita coba ngobrol lagi deh, siapa tahu bisa perbaiki lagi hubungan kita. Iya, minta maaf, saling maaf-maafan dulu coba. Ya, tetap dong. Ara, maafin aku, mungkin kemarin selama kita pacaran aku belum bisa jadi pacar yang kamu harapkan, belum bisa jadi pacar yang perfect buat kamu, belum bisa jadi pacar yang kamu bangga-banggain. Jadi kayak, ya aku juga sebenarnya kalau boleh jujur ya masih belajar juga, masih berusaha buat kasih yang terbaik yang aku bisa kasih. Ara, ada yang mau disampaikan ke Awo? Dari tadi ke sono. Dede. Ara mau ngomong apa ke Dede? Ya udah gitu, udah memilih jalan masing-masing. Semoga di jalan kita yang masing-masing ini kita bisa sama-sama belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari, yang bisa diambil. Ya udahlah. Gak mau, udah biarin deh. Karena sebenarnya Ruben pengen banget besanan sama Dede. Iya, itu. Kan? Udah lu lagi demen banget jodoh-jodohin. Dulu, abis itu baru gue bilang, Ra, abis ini lu balas, lu yang gitu ya, ngerti ya? Ngerti ya maksud gue? Oh, Ara yang mutusin. Ya oke, durasi kita sudah over 7 menit, kita akan kembali setelah satu. Tetap di Brownies, obrolan manis. Ara makasih ya. Nah sekarang ini kita kedatangan aktor ganteng yang gagal nikah. Kali ini beneran ya. Kita panggil langsung, ini dia, Kiki Farel. Aku ada Earth Cycle dulu ya, coba kita lihat artikelnya. Earth Cycle. Gagal menikah, Kiki Farel akui putus dari Yuriska Patricia karena tak diberi izin menikah. Maksudnya menikahi dari pihak Yuriskanya? Dari orang tuanya. Oke, yang izinin karena? Yang waktu itu si desainer sih bedanya terlalu jauh gitu. Emang dia umur berapa? 21. Lo? Ih jangan. Tiga sekian. Enggak jauh. Nggak jauh kan ya Yul? Ya kan biasa beda-beda sih orang ya. Maunya ada yang malah yang lebih tua, malah ada yang mau ini. Tapi kalau Farel sendiri, apa itu jadi bikin kamu trauma nggak nanti? Enggak lah gitu kan. Akhirnya sekarang putus? Udah. Kemarin tuh sempet cuman 3 bulan doang sih gitu. Oke. Nah, tapi kalau udah sejauh ini nih Farel nih ya, ini mana yang sebenarnya itu apa sih? Oke, sebenarnya kan banyak berita dan yang lainnya naik Kiki Farel gagal menikah gini. Emang udah sejauh mana sih sebenarnya hubungan kalian tuh? Kalau aku kan dulu kan maksudnya emang ada keyakinan aja gitu ya, gitu kan. Terus memang ketemu, syutingnya bareng tuh selama sebulan tuh bareng terus. Terus aku udah prepare segala macem kayak rumah yang sekarang nih aku lagi jual tuh pengen beli rumah yang lebih besar lagi kayak gitu kan. Kayak mobil yang sekarang mau ganti yang lebih besar lagi dan dia pun tahu gitu. Tapi memang ternyata
ya persiapan gitu kan. Tapi ternyata memang nggak jadi. Ya kan, kita bisa punya rencana tapi kan Tuhan tahu, Tuhan yang tahu ceritanya ya. Amin. Tapi kalau dari Farel sendiri ke depannya, kamu nih sebenarnya lebih mengutamakan yang mana dulu nih? Yang kamu inginkan? Restu dulu atau cari yang memang dari gue yang usianya nggak jauh dari gue gitu? Bukan masalah usia sih ya, kayak usia boleh lebih muda jauh, tapi kalau memang pikirannya dewasa dan serius, kenapa enggak gitu kan. Kalau dia kan memang, ya alhamdulillah dia anaknya baik, nurut sama orang tua, mungkin dia takut ya karena nggak direstuin apa gimana-gimana. Aku pun udah ngomong panjang lebar, banyak banget, pokoknya udah diomongin dan memang nggak bisa gitu ya. Kedepannya sih ya mau santai aja dulu deh gitu kan, maksudnya dalam artian ya ketemu langsung ayo gitu kan, tapi lebih didalami dulu. Kalau kemarin mungkin akunya terlalu buru-buru atau terlalu kayak percaya diri gitu kalau oh mungkin dia gitu, tapi ternyata emang kemarin sempat liburan ke Eropa sama dia? Enggak, sendiri. Oh sendiri? Sendiri. Oke, itu memang kamu buat healing? Enggak juga sih, emang pengen aja gitu. Kalau rencananya sama dia tuh harusnya aku ngajak umroh Januari tahun besok. Aku udah nanya-nanya sama temen kan yang punya travel, gimana kalau umroh bareng. Bobby. Ya, Bobby tuh ada orangnya. Mana? Ada ntar di Tince masa sih? Ini apa namanya, nanya-nanya kalau sama orang yang belum apa namanya? Belum nikah itu gimana sih gitu. Oke, kalau mau umroh bareng gitu. Oke, jadi tukar pengalaman sama Bobby. Iya. Nanya-nanya. Oke, baik. Nah, kita istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis. Tapi kalau aku senang, karena hari ini banyak sekali beragam cerita tentang sebuah komunikasi atau hubungan. Ya kayak Mbak Mus dan juga Mas Fadel juga akhirnya juga bisa saling memaafkan, bisa saling berkomunikasi lagi ya. Pelan-pelan itu kan semua juga butuh waktu. Ya. Terus juga Dede sama Ara yang akhirnya butuh introspeksi lagi. Tapi kalau Kiki ya memang karena lebih baik ikuti peraturan dari orang tua untuk tidak membantah gitu ya dari pihak ceweknya, dan Kiki selegowo itu bisa nerima. Jadi mencoba di kehidupan yang baru lagi, siapa tahu ada jodohnya yang lain lagi. Amin. Oke, baik, terima kasih buat semuanya. Pokoknya yang paling benar kuncinya adalah kita harus bahagia dulu, senang dulu, dan yang tahu bahagia diri kita hanya kita sendiri. Ya, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nanti saksikan Ketawa Itu Berkah ya. Bye.